Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 6, sub 2, pembelajaran 3 dan 4. Tema cita-citaku, sub temanya hebatnya cita-citaku. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh beraktivitas pada hari ini. Kini kami akan belajar, kiranya Engkau berkati kami, agar kami dapat menerima informasi, dapat memahami apa yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar 3KD, 3.3, 3.1, dan 3.6. Pembelajarannya yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan membaca, mencermati puisi, siswa menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Lalu, melalui kegiatan mencari informasi dari guru dan teman, siswa dapat mengkomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar dengan baik. Melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, siswa mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan menyajikan hasil pengamatan tersebut dengan tepat. Anak-anak, mari kita berfokus dalam belajar. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad 14 di lembah sungai berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energi. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnu Wardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini, sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Baru, Pahang, Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara, yaitu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat itu wilayah Nusantara meliputi ke seluruh semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, Australia. Dasarkan bacaan di depan, lengkapilah peta pikiran berikut ini anak-anak. Asal-usul Gajah Mada, pekerjaan, karir Gajah Mada, cita-cita Gajah Mada, sikap dan nilai dari Gajah Mada. Ini untuk melatih kita dapat membuat peta pikiran Gajah Mada. Mari berlatih anak-anak. Tentu saja yang di rumah masih BCC, silakan berlatih di pause, ingat-ingat yang Bapak sampaikan tadi. Nah,
Bacalah puisi di bawah ini dengan baik. Mahapatih Gajah Mada, karya The Akaritas. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinan. Sejarah telah mencatat keberanian. Mahapatih Gajah Mada tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah pahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormati pahlawan kami. Nah, sekian Bapak sudah membaca puisi. Nah, anak-anak, langsung bercepat ya. Anak-anak, buatlah puisi satu baris dengan judul Meraih Cita-Citaku. Lalu bacakan puisi dengan lantang ya di depan orang tuamu. Nah, ini Bapak minta untuk yang PJJ ya, yang PTMT nanti akan Bapak bimbing di sekolahan. Saya suka sekali dengan kisah Gajah Mada. Usaha beliau dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan. Betapa bahagianya apabila beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, saya sudah bisa membuat puisi ternyata. Tidak sulit ya. Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, Bapak meminta yang akan PTMT, Bapak meminta anak-anak untuk mencari informasi tentang suku, ya kan, pulau asal dan daerahnya, bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, kebiasaan adat. Nah, anak-anak tulis, nanti akan ditukarkan di sekolah dengan temannya. Pokoknya Bapak minta ya, yang PTMT ya, tugasnya cari ini. Yang di rumah juga mencari untuk membaca, menambah ilmu pengetahuan kalian. Jika sudah Bapak Ibu guru akan menyuruh anak-anak menukar informasi dengan teman yang lain, dengan syarat informasi suku dengan yang kamu miliki harus berbeda. Jadi anak-anak carilah suku-suku terserah, mau yang di Sumatera, mau di Jawa, Kalimantan, Papua, di Sulawesi, dimanapun di Jawa boleh, terserah, cari di internet ya. Bapak minta. Nanti tulisnya di sini, di LJK. Nah, Bapak lanjutkan. Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel, lalu lengkapilah dengan keterangan mengenai sumber daya alam tersebut. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam, seperti sungai, danau, laut, dan persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara, bersih, tumbuh, dan hewan. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan juga ada di dalam bumi. Silakan anak-anak amati dan anak-anak dapat mencarinya seperti ini. Sumber daya alam, air, terdapat di sungai, manfaatnya untuk mengairi sawah. Nah, nanti di dalam LJK banyak tabel-tabel kosong, terserah anak-anak mau nulis sumber daya alamnya dari mana. Oke, terdapatnya di mana dan manfaatnya untuk kita apa. Seperti itu ya anak-anak, sangat mudah. Terima kasih anak-anak dalam belajar pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.